Cerita sejarah Islam. Assalamualaikum sahabat CSI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebaik-baiknya umat adalah yang paling bermanfaat untuk sesamanya. Sahabat CSI yang dicintai Allah, kali ini cerita sejarah Islam ingin membagikan kisah Nabi Daud dan awal mula terbentuknya puasa Daud. Semoga dengan kisah ini kita sebagai umat Islam dapat menambah pengetahuan serta keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allahumma amin. Setiap nabi dan rasul adalah manusia pilihan Allah untuk membimbing umatnya ke jalan yang lurus, yaitu tauhid. Nabi dan rasul memiliki kelebihannya masing-masing. Salah satunya adalah Nabi Daud yang merupakan keturunan ke-12 dari Nabi Ibrahim, termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Nabi Daud berasal dari Bani Israel. Allah memberikan mukjizat kepadanya dengan diturunkan kepadanya kitab Zabur. Beliau memiliki kelebihan dapat berbicara dengan burung, memiliki kerajaan yang kuat. Beliau juga dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong dan membentuknya sesuai dengan keinginannya atas izin Allah. Masya Allah. Nabi Daud alaihissalam diutus memberi peringatan pada Bani Israel yang hidup dalam kesesatan sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang yang pemberani dan taat beribadah. Salat dan puasa Nabi Daud merupakan ibadah terbaik yang patut diamalkan. Seperti hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, salat yang paling dicintai Allah adalah salat Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Daud tidur separuh malam dan bangun pada sepertiganya, dan tidur lagi seperenamnya. Ia juga puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam adalah seorang prajurit dari kubu Talut yang kala itu sedang berperang dengan pasukan Jalut. Prajurit dari kubu Talut memang dikenal dengan keberaniannya yang sangat tinggi serta ahli dalam strategi perang, memiliki pengetahuan yang luas. Keberanian Nabi Daud membuat Raja Talut mengajaknya ikut berperang melawan Raja Jalut dan pasukannya yang berjumlah lebih banyak. Raja Jalut dikenal dengan Goliat dan pasukan Filistin. Perang demi perang Nabi Daud lewati dengan Raja Talut. Kedekatannya mulai tumbuh di antara keduanya karena Daud selalu berhasil memenangkan suatu perperangan. Ketika Talut gugur di medan perang, Nabi Daud mengambil alih kerajaan yang dipimpin oleh Raja Talut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Nabi Daud menjadi raja sekaligus menjadi Nabi Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa kerajaan Nabi Daud merupakan yang paling kuat di dunia. Kerajaan Nabi Daud bahkan dijaga oleh 40.000 pasukan. Dalam menyiarkan kebenaran dan agama Allah, Nabi Daud diberikan sejumlah mukjizat. Nabi Daud dikaruniai suara yang merdu. Suara itu dapat membuat burung hingga gunung ikut bertasbih bersama Daud.
Kemampuan Nabi Daud untuk berbicara dengan hewan yang Allah anugerahkan kepada beliau juga dianugerahkan kepada anaknya, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud juga merupakan nabi yang bertanya kepada Allah kemana arah kiblat. Kala itu beliau membangun Baitul Maqdis, saat ini adalah Al-Aqsa, sebagai arah kiblat untuk sholat. Kemudian ini merupakan asal muasal terdapat kiblat untuk sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti arah kiblat ke Baitul Haram di Mekah di masa Nabi Muhammad SAW. Asal muasal puasa Daud. Pada suatu ketika Nabi Daud alaihi salam dikisahkan menyukai seseorang perempuan yang telah bersuami. Kala itu Nabi Daud memerintahkan suaminya untuk ikut berperang. Sang suami lalu gugur dalam berperang. Nabi Daud alaihi salam lalu menikahi perempuan tersebut. Namun rasa bersalah menyelimuti Nabi Daud. Rasa bersalah itu membuat Nabi Daud bertobat kepada Allah. Rasa bersalah itu menyelimuti Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan puasa yang berselang-seling, yakni sehari puasa dan sehari tidak. Puasa inilah yang hingga kini dikenal dengan puasa Daud. Nabi Daud merasa bersalah, akhirnya mohon ampun lewat puasa. Beliau meninggal dunia di usia 100 tahun dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Kerajaannya dilanjutkan oleh anaknya yang juga merupakan nabi yang patut kita imani, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari kisah Nabi Daud alaihi salam terdapat jumlah hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Nabi Daud merupakan sosok pemberani yang tak takut melawan kejahatan. Beliau juga merupakan pemimpin yang bijaksana. Kekhusyuan sholat dan puasa Nabi Daud alaihi salam layak diamalkan hingga saat ini. Nabi Daud merupakan orang yang istiqomah terhadap ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sahabat CS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.